Waalaikumsalam. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf ini tidak on cam karena lagi pemadaman listrik. Memang Makassar saat ini setiap hari ada pemadaman listrik bergilir. Kebetulan ada kebagian di wilayah kami. Jadi tapi tenang, untuk keberlangsungan proses belajar kita hari ini uh, tidak akan terganggu insya Allah. Tapi saya izin untuk on cam. Oke, semoga saya harapkan semua di sini sehat semua, semangat semua, tidak lama lagi akan menghadapi proses sakral ya. Insya Allah sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Amin. Hari ini kita akan bahas mengenai seri radioterapi. Nah, ada kisi-kisi untuk seri radioterapi ini dalam soal SKB-nya nanti atau seleksi kompetensi bidangnya nanti ada 10 kisi-kisi untuk soal SKB-nya nanti. Terlebih dahulu mungkin kita coba latihan untuk menjawab ya. Cuman soal kisi-kisinya ini berupa essay. Jadi waktu untuk proses menjawabnya mungkin saya kasih waktu sekitaran 1,5 menit untuk satu soal karena soalnya itu ada 10 jenis soal, ada 10 soal untuk kisi-kisi SKB-nya ini. Waktu untuk latihan menjawab itu saya kasih 1,5 menit untuk masing-masing soal. Oke, saya tunjukkan dulu soalnya. Oke, silahkan dipersiapkan dulu. Jadi waktu saya beri 1,5 menit, kita latihan coba jawab soalnya. Oke, saya hitung waktunya. 1,5 menit dari sekarang untuk soal nomor pertama. Oke, next kita ke soal nomor 2.
Oke, next kita ke soal nomor 3. Oke, next kita ke soal nomor 4. Oke, next ke soal nomor 5.
Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Next, kita ke soal nomor 7. Oke, next kita ke soal nomor 8.
Oke, next soal nomor 9. Oke, next terakhir kita ke soal nomor 10. Belum. Oke, waktu untuk latihan menjawab sudah selesai. Nanti kita akan bahas sama-sama untuk mencari kira-kira jawaban yang tepat itu seperti apa. Tapi terlebih dahulu mungkin saya kasih pengantar sedikit mengenai basic radioterapi. Mungkin gambaran basicnya radioterapi itu seperti apa. Tapi saya yakin bagi radiografer di sini, saya yakin sudah pernah mendapatkan mengenai materi atau teori mengenai radioterapi, atau bahkan sudah sering menggunakan pesawatnya, sudah sering melakukan pemeriksaannya. Cuman kita coba refresh kembali mengenai pembahasan ini
Saya kasih pengantar sedikit terlebih dahulu, lalu kita nanti bahas sama-sama untuk mengenai jawaban dari kisi-kisi soal SKB tadi. Oke, untuk pengantar terlebih dahulu, kita ke radioterapi. Sering sekali akrab disapa onkologi ya, onkologi radiasi. Nah, onkologi radiasi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang penyebab, pencegahan, dan pengobatan kanker yang berkaitan dengan spesialisasi penggunaan radiasi sinar pengion. Nah, kalau radioterapi itu sendiri merupakan suatu pengobatan menggunakan teknologi radiasi sinar pengion yang berenergi tinggi, memberikan dosis yang tepat atau maksimal kepada, contohnya kalau pada kasus ya kepada volume tumor dan meminimalisir dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Jadi memang dia fokus dalam memberikan pengobatan atau terapi pada penyakit khususnya biasa pada tumor atau kanker dan sebagainya. Nah, kalau untuk di sini, gambaran di sini menunjukkan bahwa ada gambaran non-ionisasi dan gambaran ionisasi. Nah, contoh yang merupakan non-ionisasi ya berarti ada seperti power line, radio TV, microwave, oven, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk ultra ionisasinya, ya berarti dia akan terikat pada ultraviolet, X-ray, terus gamma, sinar gamma, terus banyak sekali ya contohnya seperti tanning booth, terus heat lamp laser, terus X-ray, medical X-ray, radioactive source, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk ionisasi radiasi ionisasinya, jadi kan di sini ada beberapa radiasi ionisasi, ada proton, ada neutron, ada elektron, terus ada partikel-partikel dari alpha partikel, terus beta partikel, kemudian ada neutron beams, terus ada proton. Kemudian kalau untuk itu tadi merupakan partikelnya ya. Kemudian kalau untuk elektromagnetiknya ya berarti ada beta partikel di situ. Kemudian nanti ada X-ray yang merupakan generasi dari luar nukleus. Kemudian ada juga Y-ray. Dia berasal dari dia keluar dari nukleus. Dia dikeluarkan dari nukleus. Kemudian kalau untuk interaksi radiasi ionisasinya dari alfa, beta, gamma, terus nukleusnya neutral. Di sini berikut gambaran-gambaran dari interaksi radiasi ionisasinya. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Modelnya jadi kelihatan keterkaitan dari interaksi-interaksi dari bagian-bagian radiasi ionisasi. Kemudian kalau untuk jenis radiasi, di sini ada teoterapi, jadi ada sumber radiasi di luar tubuh, ada sinar pengion yang menembus tubuh dan menggunakan mesin. Kurang lebih gambarannya seperti ini, ada telekobal, terus ada
cyber, knife, terus linak, ada tomoterapi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau untuk jenis radiasi, khususnya kayak di brahiterapi ya berdasarkan ada sumber radiasi yang didekatkan ke tumor, terus ada intrakaviternya, intraluminal, implan, interstisial, terus ada sumber radioisotopnya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian di jenis radiasi ini, oke, untuk mengenai internal radiasi, jadi kalau untuk mengenai internal radiasi itu kalau khusus untuk kayak kedokteran nuklir, ya biasanya memang dia pakai radiofarmaka, terus ada carrier molekul yang diberikan dengan radioisotop. Ada juga radiofarmaka yang dibuat dengan siklotron generator, dan radiofarmaka yang dipakai untuk diagnosis dan terapi kanker. Ini kalau apabila dia terikat dengan kedokteran nuklir. Kemudian kalau untuk teknik radioterapi itu sendiri bermacam-macam. Contohnya kayak teknik konvensional radioterapi. Nah, kalau konvensional radioterapi itu lapangan penyinarannya 2D yang ditentukan dengan lapangan planar dari pesawat radiografi konvensional. Kemudian teknik paling sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga 3D CRT atau conformal radioterapi. Jadi penyinarannya berbasis CT. Nanti optimasi dengan komputernya itu bagus ya. Kemudian dosis radiasinya juga menyesuaikan bentuk tumor. Jadi untuk organ-organ sekitar itu diminimalisir radiasinya. Jadi memang dosis radiasinya itu tergantung dari bentuk tumornya. Kemudian tumor mendapatkan dosis homogen biar nanti dia betul-betul memberikan terapi yang efektif. Kemudian teknologi standar radiasi. Jadi memang betul-betul di radioterapi menggunakan radiasi yang cukup banyak. Jadi sehingga memang teknologinya itu sudah sangat pesat, khususnya dalam memberikan terapi atau pengobatan pada tumor. Kemudian ada IMRT, Intensity Modulate Radiotherapy. Nah, kalau seperti ini, tekniknya sudah sangat canggih ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Terus memodulasi intensitas radiasi di tiap lapangannya. Jadi di situ intensitas radiasinya sudah sangat berbeda. Jadi dia fokusnya ke klinisnya. Kemudian dapat memberikan dosis berbeda pada bagian tumor yang diinginkan. Jadi dia tidak meratakan semua dosisnya sebanyak itu, tidak. Jadi nanti dia meminimalisir ke organ sekitar. Kemudian efek sampingnya akan jauh lebih kecil karena memang ada pengurangan radiasi pastinya. Kemudian cocok untuk seperti tumor head, terus neck mungkin, di mana banyak organ-organ vital di situ. Jadi memang dia akan jauh lebih bagus gambarannya. Nah, kemudian ada 2D dan 3D IMRT seperti ini kurang lebih untuk gambarannya, untuk gambaran 2D, 3D sama IMRT di situ. Jadi memang lebih sedikit lagi radiasi yang difokuskan di situ ya. Dan kemudian memang IMRT itu sudah jauh lebih efektif sebenarnya dalam baik fokusnya itu di dosis radiasi dan optimalisasi dalam memberikan terapi pada klinis. Kemudian ada SRS atau stereotaktik radiosurgery. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi terapinya ini non bedah, cuman memang dilihat alatnya itu kelihatan agak seram, cuman ini tidak ada pembedahan sama sekali di sini. Kemudian akurasinya memang sangat tinggi dalam memberikan terapi, dosis
Cuman memang dalam teknik ini dosisnya sangat besar, dosis radiasinya sangat besar. Walaupun memiliki akurasi yang sangat tinggi, cuman memang dia memiliki dosis yang sangat besar. Biasanya pada tumor otak ini yang sudah tidak bisa dilakukan operasi, ya biasanya pasti dialihkan ke tindakan terapi SRS ini. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian kalau mekanisme kematian sel karena radiasi, ya pasti dia prosesnya indirect sama direct ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi dari dia masuk ke dalam, kemudian nanti dia akan keluar, proses mekanisme kematian selnya. Jadi memang betul-betul tujuan dari terapi ini ingin membunuh atau mematikan sel dari terapinya. Jadi memang diusahakan memang dia fokus ke pengobatan seperti itu. Kemudian kalau untuk biologic basicnya dalam terapi radiasi, ya kurang lebih seperti ini. Jadi radioterapi itu kan dia sebenarnya merusak DNA sel dan memicu kematian sel serta mengganggu kemampuan sel berproduksi. Memang dia akan merusak DNA sel. Cuman dibanding dengan efek yang diberikan, kemudian ingin menunjang pengobatan, ya memang penunjang pengobatan yang jauh lebih penting, jauh lebih diutamakan. Kemudian kalau baik sel normal dan sel kanker memang akan mengalami kerusakan karena radiasi. Yang cuman saat ini sudah ada perkembangan AI saat ini untuk mengenai artificial intelligence, ya sudah untuk alat-alat terapi di radioterapi itu sudah cukup canggih lah. Apalagi di luar negeri sudah ada teknik atau sudah ada alat radioterapi yang memang betul-betul fokusnya hanya merusak sel kanker, tidak memberikan dampak ke sel normal. Cuman kalau untuk kita masih pakai alat radioterapi yang basic, kemungkinan akan berdampak juga kepada sel yang normal. Namun sel kanker ini kan memiliki gangguan sistem perbaikan kerusakan DNA sehingga jauh lebih mudah mati karena radiasi. Jadi apabila nanti efek yang diberikan atau perubahan yang terjadi, ya pasti sel kankernya lah yang paling pertama mengalami perubahan. Karena memang dia sel kanker itu dia memiliki gangguan sistem perbaikan kerusakan ya. Jadi memang dia jauh lebih mudah mati dibanding sel yang normal. Kemudian semua jaringan itu memiliki toleransi terhadap radiasi atau maksimum dosis yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi memang jaringan itu cukup ada toleransi lah terhadap radiasi. Cuman kalau terlalu sering juga memang akan cukup berdampak. Jadi jadi untuk terapi pengobatan ini ya memang akan banyak efek-efek yang akan ditimbulkan. Walaupun memang yang lebih terutama ya lebih duluan nanti untuk sel kankernya akan mati dibanding sel normalnya. Hanya saja biar bagaimanapun sel normal dan jaringan itu pasti akan terdampak. Kalau untuk radiosensitivitasnya kurang lebih seperti ini untuk sensitivitas di masing-masing organ di dalam tubuh. Ya baik dari sensitif terendah sampai tingkat sensitif yang paling tinggi, kurang lebih seperti ini. Kalau untuk treatment tumornya, jadi kalau untuk treatment tumor ada radikal arti, terus ada palliative arti, ada symptomatic arti. Jadi tergantung dari grade stadiumnya. Jadi tergantung dari stage-nya. Biasanya digunakan kalau radikal itu biasa digunakan di grade 1 sampai 2. Kalau paliatifnya itu dia di grade 3 sampai 4. Kalau di simptomatiknya itu dia yang sudah komplikasi, sudah
banyak menyebar ke organ-organ yang lainnya. Kalau untuk peran radiasi dalam tata laksana kanker, kurang lebih seperti ini modelnya, baik dari jenis-jenis kankernya, kemudian, contoh untuk kasus sindroma vena cava superior. Nah, ini sebelum dilakukan radioterapi. Jadi salah satu kasus sebelum dilakukan radioterapi, kondisi pasiennya itu seperti ini. Tapi setelah dilakukan radioterapi, pengobatannya berhasil dan pasiennya sudah mulai membaik. Jadi kurang lebih gambarannya akan seperti ini hasil dari radioterapi pada kasus tersebut. Atau contoh pada kasus limfoma, berikut gambaran sebelum dilakukan radioterapi, kemudian setelah sudah sangat ada perubahan yang terjadi. Contohnya juga seperti ini, jadi dari sebelum treatment, terus pada saat treatment dan setelah treatment, betul-betul memberikan efek yang sangat baik dalam segi pengobatan. Kemudian kalau untuk proses radioterapi, jadi memang proses pertama itu harus simulasi dulu, simulasi baik ke pasien maupun ke alat, kemudian pemasangan alat imobilisasinya ke pasien, kemudian treatment planning, jadi dilakukanlah treatment di situ, treatment planning, terus terakhir ke treatment delivery-nya. Kemudian kalau untuk dosis dan vaksinasinya, jadi kalau radioterapi itu kan diberikan dalam dosis terpecah atau terfraksi. Nah, kalau untuk satuan dosis radiasinya kan merupakan gray ya, dan penyerapan 1 joule energi radiasi itu per kilogram materi. Nah, kalau untuk dosis radiasi per fraksi standar atau konvensional itu memang 1,8 sampai 2 gray di situ, berdasarkan intent dosis umum radiasi. Nah, memang ada standar-standar dosis radiasi yang sudah ditentukan, khususnya untuk radioterapi seperti ini, untuk palatif, adjuvannya, terus radikalnya, kurang lebih seperti ini untuk dosisnya. Kemudian kalau untuk perhitungannya dalam dosis, ya kalau untuk jenis konvensional karena dosisnya itu 1,8 sampai 2 gray, untuk frekuensinya itu 5 kali per minggu, atau waktu totalnya dia harus tetap betul-betul rutin terus dilakukan. Kalau untuk hypofraksinasinya ya memang dosisnya di atas 2 gray, dan untuk frekuensinya ya akan lebih berkurang dibanding dengan konvensionalnya, dan waktu totalnya juga akan jauh lebih berkurang. Kalau hyperfractionation, dia dosisnya itu 1,5 gray, dia frekuensinya tetap atau bahkan bisa bertambah, cuman waktunya memang akan lebih berkurang. Jadi nanti akan disesuaikan untuk jenis pemeriksaan. Oke. Kita coba bahas untuk pembahasan soal SKB tadi. Jadi kalau untuk radiografer ahli pertama memang kurang lebih materi pokoknya seperti ini. Kurang lebih memang untuk standarisasi materi pokoknya yang harus terpenuhi seperti ini. Kalau untuk pendahuluannya ya ini adalah cabang radiologi, dan memang radioterapi merupakan suatu pengobatan penyakit.
yang dikhususkan pada pengobatan penyakit kanker menggunakan radiasi pengion. Dan kanker memang pertumbuhan dan penyebaran selnya yang abnormal dan tidak terkendali. Jadi memang butuh suatu alat terapi atau alat pengobatan yang setidaknya bisa menghambat proses perkembangan kanker. Nah, kita ke pembahasan soal pertama tadi ya, untuk mengenai perbedaan radiodiagnostik dan radioterapi. Sebenarnya sudah cukup kompleks dalam segi perbedaan radiodiagnostik dan radioterapi. Yang sudah pasti kalau radiodiagnostik itu kan merupakan cabang ilmu radiologi yang memang memanfaatkan sinar pengion untuk membantu diagnosa dalam bentuk foto. Kemudian kalau untuk radioterapi dia sebagai salah satu terapi penyakit, terutama untuk penyakit seperti tumor atau kanker yang mengalami keganasan dengan sinar radioaktif. Jadi memang sudah sangat berbeda dalam segi radiodiagnostik dan radioterapi, ya, di mana radioterapi memang betul-betul fokus dalam segi terapi atau pengobatan penyakitnya. Kalau radiodiagnostik memang penunjang, dia merupakan penunjang penegakan diagnosa. Tapi kalau radioterapi memang sudah menjadi suatu terapi atau pengobatan. Kalau perbedaan ALARA dan AHARA. Nah, kalau ALARA itu kurang lebih dia singkatannya low radiation dose to the patient as reasonably achievable. Kalau di segi prinsipnya ya, kalau prinsip ALARA itu dia merupakan dosis radiasi serendah mungkin. Jadi prinsipnya itu menerapkan penerapan dosis radiasi serendah mungkin untuk ALARA. Nah, sedangkan AHARA itu dia prinsipnya kualitas citra setinggi mungkin. Nah, kalau prinsip ALARA dosis radiasinya serendah mungkin. Nah, kalau prinsip AHARA itu kualitas citranya yang setinggi mungkin. Kalau ALARA ini memang prinsipnya panduan keselamatan radiasi. Dia fokus ke panduan keselamatan radiasi. Yang pedoman peraturan ALARA memang mengurangi paparan radiasi pada pekerja. Lalu 3 prinsip utama. Jadi prinsipnya itu ada waktu, jarak, sama perisai. Nah, kalau waktu itu meminimalkan waktu yang dihabiskan di dekat sumber radiasi untuk membatasi paparan yang tidak perlu dengan bekerja secara efisien dan meninggalkan area tersebut sesegera mungkin. Nah, kalau untuk segi jarak, jadi kalau untuk jarak itu dia memaksimalkan jarak antara pekerja dan sumber radiasi. Dengan bertambahnya jarak, dosis radiasi akan berkurang. Nah, faktanya hukum kuadrat terbalik menyatakan bahwa memang menggandakan jarak dari suatu titik sumber radiasi itu akan mengurangi laju dosis 4 kali lebih kecil dibandingkan pada jarak aslinya. Jadi betul-betul ALARA ini sangat meminimalisir paparan radiasi. Nah, untuk prinsip yang perisai, jadi ditempatkan penghalang antara pekerja dan sumber radiasi untuk membatasi paparan. Contohnya, pelindung radiasi yang berdiri di balik dinding beton di luar ruangan atau mengenakan apron yang di dalamnya itu ada timbal di situ. Jadi itu juga merupakan suatu prinsip. Jadi memang untuk prinsip dari ALARA ini betul-betul dosis radiasi serendah mungkin yang dipegang. Jadi dia berpatokan pada waktu, jarak, dan perisai. Kemudian kalau AHARA itu kan jadi dia high radiation dose, terus as possible, reasonably activable. Nah, kalau untuk prinsip AHARA itu, ya prinsipnya itu kualitas citra setinggi mungkin.
Tadi kalau ALARA kan dosis radiasi serendah mungkin. Nah, kalau AHARA itu kualitas citra setinggi mungkin. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai gambar yang berkualitas yang mengatasi masalah klinis dengan cara yang paling hemat dosis. Meskipun produsen peralatannya itu terus membuat kemajuan dalam mengotomatiskan optimalisasi dosis. Jadi memang betul-betul ahli radiologi itu harus menerima tanggung jawab utama untuk meminimalkan dosis radiasi pada pasien, tapi tetap harus menjaga kualitas gambaran yang dihasilkan untuk menerapkan strategi pengurangan dosis. Jadi memang harus ahli radiologi harus mengetahui cara menafsirkan data dosimetri radiasi yang tersedia pada laporan dosis dan memahami efek parameter teknis, utamanya pada paparan radiasi pasien. Jadi sebenarnya AHARA ini masih terikat pada dosis radiasi. Hanya saja AHARA itu masih menerapkan prinsip kualitas gambar harus semaksimal mungkin. Tetap menjaga dosis radiasi, tapi harus memberikan kualitas gambaran yang setinggi mungkin. Jadi dalam memberikan kualitas gambar, selain dari hasil radiografinya yang berkualitas, menyajikan gambaran yang sangat optimal, kualitas juga diukur dari meminimalisirnya dosis radiasi. Karena namanya kualitas itu, proses dan hasilnya itu harus beriringan, harus sama-sama menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga memang dosis radiasi itu masih tetap harus kita jaga di prinsip AHARA, di mana dengan meminimalisir dosis radiasi juga merupakan suatu peningkatan kualitas dari pemeriksaan itu sendiri. Kemudian kalau untuk unit radioterapi, memang unitnya itu pertama sumber daya manusia. Yang paling pertama sumber daya manusia. Jadi ada dokter ahli radioterapi di situ yang standby pada pemeriksaan. Kemudian memang harus sudah berspesialisasi pada subspesialisasi onkologi radiasi, orang yang sudah ahli pada bidang tersebut. Kemudian ada ahli fisika radiasi, jadi dia merupakan suatu sarjana fisika dengan pendidikan khusus untuk penerapan radiasi pada pengobatan. Kemudian ada seorang radiografer yang khusus radiografer radioterapi. Kemudian ada ahli teknis atau sarana teknis, kemudian ada perawat dan ada administrasinya. Untuk pesawat radiasinya, jadi ada radiasi eksterna teleterapi dan radiasi interna brahiterapi. Kemudian untuk sarana penunjangnya itu ada simulator, ada treatment planning system, ada kamar cetak, ballroom biasanya disebut, sama ada imobilisasi dan ruang perawatan sehari. Kalau untuk segi gedung, ketebalan dinding itu harus dihitung minimal 1,5 sampai 2 meter beton konkrit. Ya, kemudian atap ruang pemeriksaan itu kosong. Nah, selanjutnya apa saja cara penyinaran di radioterapi? Nah, jadi kalau untuk terapi keganasan itu 3 besar pengobatan penyakitnya memang radiasi masuk ya. Jadi ada operasi, ada radiasi, dan kemoterapi. Nah, di segi radiasinya, jenis terapi radiasinya ada radiasi kuratif yang survive dan radiasi paliatif yang mengurangi keluhan atau penderitaan pasien. Nah, beberapa keganasan yang memerlukan terapi radiasi, contohnya seperti CA nasofaring, terus ada CA cervix uteri, ada CA paru, CA payudara, CA lidah, limfoma, ada sarsoma, jaringan lunak. Kemudian kalau radioterapi dan bedahnya,
ada radioterapi saja, ada radioterapi preoperasi, ada radiasi pasca bedah, sama ada kombinasi kemoradiasi. Kalau untuk vaksinasinya, jadi pemberian dosis radiasi itu dengan cara terbagi dalam terapi kanker vaksinasi mengacu pada sifat 4R, yaitu radiooksigenisasi, kemudian ada repopulasi, terus ada redistribusi dan repairasi. Kemudian jenis radioterapi ada radiasi eksternal dan internal. Contohnya kalau untuk radiasi eksternalnya itu atau teleterapi ada kobal sama ada linak untuk radiasi eksternalnya. Kemudian berbagai cara penyinaran dengan RP ya berarti teleterapi. Jadi sumber radiasi itu berada pada jarak tertentu terhadap target, misalnya kobal dan linak menggunakan satuan C-Gray atau Gray. Nah, mencakup target yang luas untuk radiasi eksternalnya. Kemudian yang internal itu ada brahiterapi nanti. Ada gambarannya di belakang nanti. Kalau untuk perbedaan teknik IMRT dan 3D konformal, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau untuk IMRT sama 3D konformalnya. Jadi memang kalau IMRT itu semacam sketsa, masih berupa sketsa. Nah, kalau 3D konformalnya itu sudah dibentuk seperti itu. Ya kurang awalnya seperti itulah prosesnya. Kalau untuk membedakan ya berarti kalau radioterapi konformal itu dia 3 dimensi dan radioterapi termodulasi intensitasnya itu ada 2 teknik radioterapi yang baru. IMRT itu diyakini lebih efektif memang dibandingkan 3D dalam cakupan target, homogenitas dosis, dan mengurangi toksisitas pada organ normal. Situ. Jadi kurang lebih konsepnya seperti ini. Untuk membedakan ya berarti sebenarnya di sini dari segi sketsanya dan untuk dari segi hasilnya memang agak mirip untuk gambaran. Cuman memang kalau IMRT ini memang diyakini jauh lebih efektif ya karena memang betul-betul dia cakupannya ke target, terus homogenitas dosis dan mengurangi toksisitas pada organ normal. Kalau multileaf kolimatornya gambarannya seperti ini. Kemudian ini untuk radiasi internal. Nah, kalau untuk radiasi internalnya itu brahiterapi. Brahiterapi ini gambaran brahiterapi needle-nya. Nah, kurang lebih di alat-alatnya seperti ini, ada alat brahinya kurang lebih modelnya seperti ini. Kemudian aplikatornya untuk serviksnya seperti ini. Vagina silindernya gambarannya seperti ini. Kemudian untuk container source-nya seperti ini gambarannya. Kurang lebih untuk radiasi internal. Nah, nanti kalau dimasukkan ke dalam kurang lebih gambarannya seperti ini nanti. Terutama fokusnya untuk CA cervix. Nah, kalau untuk yang di nasofaring, pemasukannya berarti di situ dari hidung masuk alatnya sampai mendapatkan gambaran ke target. Nah, kalau brahiterapi memang prinsipnya itu mendekatkan sumber radiasi di dalam sumber radiasi pada atau di dalam target radiasinya. Nah, kalau untuk keuntungannya betul-betul distribusi dosis radiasi jauh lebih terlokalisir. Kemudian kerusakan jaringan normal sekitarnya jauh lebih berkurang. Kemudian kontrol tumornya jauh lebih bagus, lebih besar dalam mengontrol tumor. Kemudian waktunya lebih singkat bila dibandingkan pemeriksaan radiasi eksternal tadi. Kemudian kalau kontraindikasinya memang
bisa saja menyebabkan tumor sangat besar. Tapi itu sifatnya mungkin masih sementara. Dan kalau tumor telah menginfiltrasi tulang atau batas target itu memang agak cukup tidak jelas dari kontraindikasinya apabila tumor telah menginfiltrasi tulang. Jadi batas targetnya itu gambarannya agak cukup tidak jelas kalau di brahiterapi. Nah, kemudian kalau untuk digunakan modalitas tunggalnya itu ada lokalizer tumornya, terus nanti target ke volumenya itu jelas. Untuk kalau kita pakai brahiterapi. Nah, kalau booster kombinasinya itu ya memang dengan operasi atau bisa juga dengan radiasi eksternal untuk kombinasinya. Kemudian untuk penggolongan brahiterapi itu letak sumber radioaktifnya di interstitil brahiterapi di dalam tumor. Kemudian kalau kontak brahiterapinya itu di dekat tumor. Nah, kalau waktu radiasinya itu ada yang permanen implan dan ada temporary implan. Jadi nanti tergantung dari jenis kasusnya dan grade-nya. Kemudian, apa saja sarana penunjang di radioterapi? Sarana penunjangnya itu ada simulator, nah itu ada duplikator alat terapi radiasi yang menggunakan diagnostik X-ray, ada seperti radiografi film atau fluoroskopi mirip. Kemudian dia dilengkapi dengan gantry yang dapat berputar 360 derajat. Kemudian dapat mengidentifikasi secara geometris yang berhubungan dengan treatment beam-nya. Itu untuk simulator. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang simulator dan CT simulator. Kurang lebih gambarannya modelnya seperti ini. Kemudian ada imobilisasi. Nah, kalau imobilisasi tujuannya itu supaya posisi pasien tetap sama selama penyinaran berlangsung dan dapat dibuat tanda-tanda marker pada alat imobilisasi tersebut sehingga marker tersebut tidak hilang. Jadi itu untuk imobilisasi supaya pasien tetap sama selama penyinaran berlangsung ya memang harus ada penanda yang dikasih semacam marker di situ untuk agar tidak hilang ya. Jadi dipasangnya di alat imobilisasi. Ini seperti ini kurang lebih alat imobilisasinya yang digunakan. Ada marker di situ untuk menunjukkan letaknya. Kemudian sarana penunjang lainnya ada treatment planning system. Nah, perencanaan dalam radioterapi yang dilakukan dengan sistem komputer itu bisa berupa 2D atau 3D. Berikut gambaran treatment planning-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk tujuannya, jadi kalau tujuannya itu melokalisir volume tumor di situ, terus mengukur volume target organ yang beresiko, terus kalkulasi distribusi dosis. Jadi sudah paket lengkap. Jadi dengan melokalisir volume tumornya, kemudian mengukur lagi volume target organ yang risikonya, kemudian mengkalkulasi distribusi dosisnya seperti itu. Berikut gambarannya yang kalau konvensional sama IMRT-nya seperti ini. Kemudian definition of targetnya ya kurang lebih ada GTV, CTV, PTV, dan OAR. Nah, apa saja efek samping radiasi? Nah, efek samping radiasi itu ada yang gejala umum pada pasien, ya kemungkinan bisa lemas, mual, terus muntah, sakit kepala, reaksi kulit, kehilangan nafsu makan, terus diare, penurunan sel-sel darah,
Kemudian kebotakan bisa terjadi tetapi hanya pada area yang terkena radioterapi. Di situ. Kalau untuk efek samping yang akut bisa terjadi selama radiasi sampai beberapa minggu setelah radiasi selesai. Misalnya mikositis, terus hiperpigmentasi, atau dermatitis. Sebenarnya memang terdapat dua jenis efek samping ya yang dapat timbul setelah terapi radiasi, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Nah, efek jangka pendeknya biasanya akan langsung dirasakan oleh pasien pasca radioterapi. Sementara efek jangka panjang akan dirasakan dalam beberapa bulan setelahnya. Efek samping jangka pendek radioterapinya yang memang sama dengan contoh tadi ya bisa mual dan muntah, sering terjadi pada pasien kanker, biasanya hati, ginjal, dan usus. Bahkan rambut perlahan rontok pada area yang sering terkena radiasi. Kemudian kulit memang akan menjadi kusam akibat paparan radiasi yang sering dilakukan. Pasien memang akan merasakan lemas, terus ada penurunan nafsu makan, kemudian efek samping jangka panjangnya ya jika efek jangka panjangnya ya bisa sampai berminggu-minggu bahkan bulan-bulanan ke depan. Jika radioterapi dilakukan pada bagian perut, dapat menyebabkan elastisitas kandung kemih akan berkurang, elastisitas kandung kemihnya akan berkurang dan lebih sering buang air kecil. Kalau untuk radioterapi pada pengobatan kanker payudara akan membuat payudara terasa lebih keras dan kencang. Radiasi pada bagian pinggul dapat menyebabkan vagina menjadi lebih sempit dan kurang elastis. Nah, kalau radiasi pada dada dapat mengakibatkan gangguan paru-paru. Radiasi di pundak dapat menyebabkan pembengkakan pada lengan. Jadi, memang efek-efeknya itu tergantung dari letak di mana yang terpapar radiasi di situ. Jadi jangkauan-jangkauan efek yang akan dirasakan itu tergantung dari letak-letak yang terpapar radiasi atau bahkan satu tubuh bisa mendapatkan dampaknya nanti. Kemudian untuk pengukuran paparan radiasi di lingkungan radioterapi. Sebenarnya pengukurannya pasti selalu kembali ke dosis. Pasti selalu kembali ke dosisnya. Jadi kalau untuk mengukur dosis ya pasti kita harus mengukur berapa banyak dosis yang terdampak di situ, berapa banyak dosis radiasi. Itu pun juga tergantung dari jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan karena memang banyaknya radiasi yang keluar itu tergantung dari jenis pesawatnya. Itu akan disesuaikan dan nanti untuk perhitungannya ya pasti bisa menggunakan alat penghitung dosis, bisa seperti surveimeter dan sebagainya. Nanti ada pengukuran alat yang bisa digunakan. Kemudian apa saja QA dan QC alat radioterapi. Nah, untuk salah satu rangkaian QA dan QC radioterapi atau kalibrasi ya biasanya sering digunakan untuk kalibrasi atau pengukuran. Nah, kalau untuk kalibrasi itu meliputi kalibrasi harian atau biasa disebut daily calibration. Kemudian ada kalibrasi mingguan atau weekly calibration. Kemudian ada juga kalibrasi bulanan atau monthly calibration. Jadi memang kalibrasi sangat penting dilakukan guna memastikan bahwa perangkat yang digunakan dalam kasus ini, contohnya misalnya Linac, itu masih sesuai dengan standar dan tidak berbahaya bagi pasien. Nah, kalau dengan program QA atau QC, seluruh pihak yang melakukan kegiatan tersebut terhadap instrumen radioterapi harus mengetahui protokol-protokolnya dalam bidang radioterapi.
fisikawan medis itu berperan penting dalam kegiatan QA/QC ini. Jadi bukan hanya radiografer yang harus melakukan, tetapi harus ada fisikawan medik yang berperan penting dalam kegiatan QA atau QC ini. Nah, selain itu memang fisikawan medis juga berperan dalam treatment planning sistemnya, yaitu mengolah data berkas yang akan diberikan pada pasien dan kalkulasi hasil planning untuk pasien radioterapi, terapi radiasi eksternal maupun terapi radiasi internalnya. Jadi memang dalam melakukan program QA/QC di radioterapi itu masing-masing pesawat itu harus dilakukan. Jadi bukan hanya secara menyeluruh, tetapi masing-masing dari alatnya itu harus memiliki QA/QC sendiri. Jadi kalau untuk mengontrol baik dalam segi harian, mingguan, dan bulanan itu harus dipantau terus. Harus betul-betul dipantau karena ini kan merupakan terapi. Jadi kalau terapi itu memang harus memberikan visualisasi atau hasil terapi yang lebih optimal. Apalagi untuk pasien-pasien kanker atau tumor itu kan memang betul-betul harus kita berikan tindakan yang lebih efektif, yang betul-betul lebih memberikan dampak yang lebih optimal di situ. Terus kemudian kalau kayak contoh pada LINAC itu, jadi kalau pada LINAC kan memang salah satu instrumen radioterapi yang digunakan untuk mematikan sel tumor maupun kanker pada pasien. Jadi sehingga untuk menjamin kualitas instrumen LINAC maka diperlukan memang QA quality assurance dan QC quality control. Nah, QA memang itu kan fokus untuk membuktikan adanya jaminan kualitas. Nah, kemudian memang dalam segi QC ya memang perlu untuk mengontrol. Jadi hal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa dan menguji data untuk menentukan standar dan mengecek kesesuaian produk mencapai operasi manufaktur yang maksimum atau ukuran yang diambil yaitu untuk menilai, merawat, atau memperbaiki kualitas perlakuan yang diberikan. Nah, nanti memang betul-betul peran fisikawan medis sangat penting karena hanya fisikawan medis yang menjalankan pelaksanaan jaminan kualitas instrumen radioterapi ini. Nah, dalam program QA/QC, seluruh pihak yang melakukan kegiatan instrumen radioterapi harus mengetahui protokolnya. Harus wajib mengetahui protokolnya. Jadi semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut ya memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Dan apabila terdapat hasil yang tidak sesuai dengan parameter yang digunakan atau ditemukan adanya kerusakan pada instrumen radioterapi maupun pada beberapa perangkat yang diperlukan untuk radioterapi, misalnya pada perangkat keamanan, maka kerusakan harus segera diperbaiki. Jadi memang betul-betul pentingnya kegiatan QA/QC ini. Betul-betul penting, betul-betul harus diperhatikan hasil dari QA/QC. Jadi perlu didokumentasikan juga nantinya sebagai pengecekan kualitas kinerja instrumen. Dalam bidang radioterapi, fisikawan medis yang berperan penting dalam kegiatannya. Nah, selain itu, fisikawan medis memang berperan penting juga pada treatment planning sistemnya dengan mengolah data berkas yang akan diberikan pada pasien dan kalkulasi hasil planning untuk pasien radioterapi baik dengan radiasi eksternal dan internalnya. Nah, untuk penilaian kualitas, jadi untuk penilaian kualitasnya ini kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja proses radioterapi. Untuk kontrol kualitasnya, ukuran yang diambil untuk menilai
merawat atau memperbaiki kualitas yang diperlakukan. Nah, program jaminan kualitas pada radioterapi perlu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan perlakuan dan pemberian dosis pada pasien, serta memperbaiki hasil terapi dan mengurangi komplikasi serta kekambuhan. Nah, untuk sebagai ajang interkomparasi radioterapi baik nasional, regional, dan internasional. Jadi memang begitu pentingnya untuk QE/QC baik dalam performa di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Karena memang tingkat kepercayaan pasien, tingkat keyakinan pasien yang melakukan terapi atau yang melakukan pengobatan biasanya memang mencari kualitas rumah sakit yang memiliki alat, sering dilakukan QE/QC atau sering dilakukan pengontrolan untuk melihat performa dari alat tersebut. Jadi biasanya rumah sakit akan berlomba-lomba dalam menyajikan alat modalitas-modalitas yang canggih-canggih untuk memberikan keyakinan pada pasien, untuk melakukan keyakinan pasien di terapi yang akan dilakukan. Karena memang semakin canggih alatnya, semakin bagus alatnya, ya berarti memang pasien jauh lebih yakin dengan apa yang diberikan. Kemudian nanti mengeksploitasi kinerja peralatan radioterapi modern. Hal ini dapat tercapai bila derajat akurasi tinggi dan konsistensi tercapai. Kemudian meningkatkan aplikasi radioterapi khususnya baik di negara kita yang negara berkembang. Nah, kalau untuk QE ini kan memang semua tindakan terencana dan sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan yang diberikan dengan kualitas tertentu. Jadi memang betul-betul QE ini meliputi prosedurnya, aktivitasnya, tindakan, sumber daya manusia, manajemennya, dari sistem-sistem yang sudah diterapkan. Kemudian kalau quality control-nya ya memang merupakan suatu proses pengukuran kinerja secara membandingkan dengan standar yang ada dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga atau mendapatkan kembali kesesuaian dengan standar. Formulir untuk QC ini memang bagian dari quality system manajemennya. Jadi QC ini berkaitan dengan teknik operasional dan kegiatan yang digunakan untuk memastikan bahwa persyaratan mutu itu terpenuhi dan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kinerja apabila standar mutunya itu memang masih kurang seperti itu. Jadi itu peran dari quality control dan untuk standar kualitasnya nanti merupakan pengaturan mengenai kriteria yang dapat diterima di mana kualitas dari suatu kegiatan itu dapat dinilai, dengan kata lain ya berarti tanpa standar kualitas tidak dapat dinilai. Dan untuk quality system ya berarti merupakan sistem yang terdiri dari struktur organisasinya, tanggung jawab, dan prosedurnya. Itu semua nanti yang akan dinilai. Serta ada proses sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan program quality assurance-nya. Dan QA radioterapi itu semua prosedur yang memastikan konsistensi dan keamanan dari pemberian dosis radiasi. Contohnya dosis ke tumor yang maksimal, dosis minimal pada jaringan normal, kemudian pemantauan kondisi pasien selama penyinaran, kemudian paparan radiasi yang minimal terhadap personilnya. Nah, kalau untuk quality standarnya, di mana rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga nasional dan internasional tentang standar di radioterapi ya berarti harus berpatokan pada WHO, terus American Society,
Eropa Society dan sebagainya. Memang betul-betul ada peraturan khusus kalau quality standarnya. Nah, jadi alasan diperlukan QA quality assurance untuk radioterapi ya, memang merupakan suatu proses multidisipliner. Jadi memang mengurangi tingkat uncertainty-nya dan error-errornya pada dosimetri, treatment planning, kinerja peralatan, pemberian treatment radiasi, dan lain-lain. Kemudian mengurangi kecelakaan dan kesalahan yang terjadi pastinya kalau kita melakukan QA. Kemudian menyediakan perbandingan hasil yang reliabilitas antara pusat radioterapi yang berbeda. Kemudian mengembangkan teknologi treatment modern dan kompleks dalam radioterapi. Untuk spesifikasi peralatannya memang dalam persiapan proses pengadaan peralatan radioterapi ya detail mengenai spesifikasi peralatan yang akan dibeli harus dipersiapkan. Tim yang terdiri akan berbagai disiplin ilmu yang meliputi memang harus ada dokter spesialis onkologi radiasi, terus ada fisikawan medis, ada radioterapis, dan teknisi yang harus terlibat dalam pembahasan mengenai pengadaan peralatan tersebut. Dengan mengetahui peralatan yang dibutuhkan, maka program dan peralatan yang diperlukan untuk QA dapat disesuaikan dengan peralatan yang dibeli. Kalau untuk acceptance test-nya itu, dia merupakan suatu proses di mana pihak penyedia peralatan itu melakukan uji kinerja suatu peralatan pada saat alat tersebut pertama kali dipasang seperti itu. Jadi nanti ada banyak pertimbangan-pertimbangan dari tes-tes yang dilakukan, kemudian peralatan-peralatannya. Contoh kalau untuk melakukan peralatan QA radioterapi ya, contohnya alat ukur yang digunakan ada detektor ionisasi atau elektrometer. Ini memang harus dikalibrasi sesuai dengan protokol nasional yang terakreditasi di laboratorium standar dosimetri. Kemudian ada termometer. Jadi ketika baru harus dikalibrasi, nanti membandingkan bacaan termometer yang satu dengan yang lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan. Termometer elektronik mungkin memerlukan pengecekan yang lebih sering nanti kalau menggunakan termometer elektronik. Kemudian ada juga barometer untuk mengukur tekanan udaranya, ada penggaris untuk mengukur panjangnya, pasti ada pentem, kemudian ada peralatan dosimetri lainnya seperti TLD, dioda, film, dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali alat-alat yang digunakan pada saat pengecekan QI. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk persiapan radioterapi, nah kurang lebih persiapan radioterapi di day one-nya untuk hari pertama itu seperti ini. Jadi nanti ada pembicaraan juga dengan pasien. Jadi penyesuaian alat dulu, mobilisasi, kemudian ada pembicaraan dengan pasien, nanti tindakan yang akan dilakukan. Kemudian nanti kalau selanjutnya ada image transfer to, jadi maksudnya treatmentnya ya. Setelah dilakukan penyesuaian alat, terus dilakukan pengarahan ke pasien, baik mengenai tindakan-tindakannya ya, berarti kemudian dilakukanlah treatment. Di situ ada treatmentnya, kemudian ada evaluasinya, kemudian nanti ada simulasinya di situ, kemudian simulasi yang pasti harus dilakukan dulu ke pasien untuk mengecek nanti tindakannya akan seperti ini, penyesuaiannya, terus posisi pasiennya, kondisi-kondisi pasien yang akan nanti
Baru kemudian treatment yang sesungguhnya dilakukan. Jadi treatment betul-betul dilakukan di situ biasanya memang berada di hari ke-6. Di hari ke-6 betul-betul dilakukan treatment, kemudian nanti baru follow up ke pasien. Betul-betul nanti harus ada komunikasi yang jelas, baik dari efek yang diberikan, dampak yang diberikan ke pasien, dan sebagainya, itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian kalau untuk tahapan radiasi, ya berarti memang harus pre-planning dulu, terus planning treatment, kemudian treatment delivery, baru follow up di situ. Jadi memang betul-betul harus ada pengawasan khusus untuk tahapan pemeriksaan radioterapi. Jadi dipantau dari pertama pasien datang sampai betul-betul harus ada pre-planning, pembicaraan, tindakan yang akan diberikan seperti apa, terus penyesuaian alat, simulasi, betul-betul pasien harus dilakukan, harus mengetahui tindakannya akan seperti apa, prosedurnya nanti seperti apa, nanti pasien akan diposisikan seperti apa, betul-betul harus ada simulasi. Sehingga pada saat hari H untuk treatment, pasien sudah tidak bingung lagi apa tindakan yang akan diberikan, tidak bingung lagi nanti posisinya akan seperti apa. Betul-betul memang itu harus diperhatikan sebaik mungkin. Jadi memang prosedur radioterapi ini berdasarkan dari jenis-jenis dan langkah-langkahnya itu macam-macam tergantung dari jenis pemeriksaannya. Kalau untuk radioterapi eksternal memang dilakukan dengan memancarkan sinar radiasi ke bagian dalam tubuh yang terjangkit kanker. Nah, masing-masing radioterapi yang dilakukan ya biasanya memang kurang lebih selama 30 menit dan dilakukan sesuai dengan rencana pengobatan yang telah ditentukan oleh dokter spesialis onkologi. Kemudian nanti kan pasien akan diminta menggunakan pakaian khusus dan akan berbaring di meja pemeriksaan. Kemudian mesin radioterapi akan bergerak ke area target pada tubuh pasien. Area ini akan selalu sama sesuai dengan lokasi target yang sudah ditandai. Jadi selama radiasi dipancarkan dari mesin, pasien tidak akan merasakan sakit atau rasa tidak nyaman. Adapun rasa sakit mungkin akan dirasakan pasien beberapa hari setelah perawatan sebagai efek samping dari radioterapi. Nah, saat ini memang terdapat alat radioterapi eksternal yang sering kita sebut ya LINAC ya. Jadi memang alat ini dapat menghancurkan sel kanker dengan energi dan akurasi tinggi sehingga tidak merusak jaringan normal di area sekitarnya. Nah, LINAC ini dapat digunakan untuk seluruh tubuh dan sangat cocok untuk menangani tumor di area vital dan sensitif terhadap radiasi. Pasien pun itu relatif lebih nyaman dan merasa aman dari sisi proteksi radiasinya. Nah, kalau untuk radioterapi LINAC itu kan memiliki beberapa keunggulan yang betul-betul memang tingkat akurasi dan presisinya pasti tinggi, kemudian cocok untuk tumor di area vital dan sensitif terhadap radiasi, kemudian dapat digunakan untuk teknik pengobatan kompleks, kemudian waktu prosedurnya itu lebih cepat, kemudian radiasinya itu otomatis berhenti saat alat dimatikan dan tidak menghasilkan limbah radiasi pastinya. Efek sampingnya mungkin di area sekitarnya ya, yang memang nanti mungkin akan cukup dirasakan. Nah, kalau untuk radioterapi internal seperti brahiterapi mungkin ya berarti memang perawatan yang menggunakan radiasi internal, di mana brahiterapi kan bekerja dengan menempatkan sumber radiasi secara spesifik dari dalam atau di dekat tumor ganas pada tubuh pasien. Terapi ini memang pada umumnya dilakukan untuk mengobati kanker pada bagian organ reproduksi, kepala, dan leher. Terapi ini memang bukan
memang akan sangat membantu ya ketika sel kanker itu sulit dioperasi, seperti posisi yang sangat dalam atau terhalang organ tubuh lainnya. Jadi memang brahiterapi itu dapat bersifat permanen dan sementara. Untuk perawatan permanen, kemudian implan dilepaskan secara bertahap, lain halnya dengan brahiterapi yang sementara. Karena kalau implan akan dimasukkan ke dalam aplikator yang dapat memancarkan radiasi secara cepat pada sel kanker. Biasanya kalau kandidat pasien yang boleh menjalani radioterapi ini ya memang akan dipertimbangkan oleh dokter dengan tujuan ya meringankan gejala kanker stadium lanjut, terus mengecilkan ukuran tumor sebelum dilakukan operasi atau mengobati kanker, menghancurkan sekaligus membersihkan sel-sel kanker agar tidak kembali menyerang khususnya. Jadi memang mengingat radioterapi kan prosedur yang cukup serius ya, metode ini memang tidak dapat dilakukan pada semua kondisi. Jadi dokter perlu memastikan bahwa kondisi kesehatan pasien memenuhi syarat dan aman untuk melakukan radioterapi. Dan salah satunya memang ketika pasien berada dalam masa, apalagi dia berada dalam masa kehamilan ya. Jadi seorang ibu yang sedang hamil itu tidak diperbolehkan menjalani radioterapi karena terapi ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan seperti keguguran, bayi lahir prematur, atau kelainan plasenta. Jadi pasien baik pria maupun wanita disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi pada berhubungan intim sampai beberapa bulan setelah radioterapi selesai. Jadi memang betul-betul dijaga jangan sampai, karena kalau pasiennya hamil ya tidak mungkin akan dilakukan treatment. Karena memang sudah kita bahas tadi untuk efek samping radioterapi memang sudah cukup mengerikan ya, baik dari segi jangka pendek maupun jangka panjangnya. Betul-betul memang sangat berefek. Jadi radioterapi ini betul-betul memiliki prosedur yang harus diperhatikan penerapannya, terus harus jelas semua tindakannya, kondisi pasien betul-betul harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah memang pasien ini layak untuk melakukan terapi atau tidak. Kondisi pasiennya juga harus berada pada kondisi yang cukup fit, karena memang kalau dia berada dalam kondisi yang memprihatinkan ya berarti akan sangat berbahaya apalagi untuk efek yang diberikan. Jadi memang begitu perlu radioterapi ya, karena memang dia merupakan salah satu dari 3 bagian utama pada terapi kanker. Ya selain pembedahan dan kemoterapi ya memang harus ada radioterapi. Karena betul-betul memberikan dan mengombinasikan terapi tersebut dalam meningkatkan keberhasilan dan menurunkan resiko kekambuhan. Dan radioterapi memang dapat menghancurkan jaringan kanker dan menurunkan resiko kekambuhan kanker pasca tindakan bedah atau kemoterapi. Dan kemungkinan akan mengecilkan jaringan kanker sebelum dilakukan pembedahan dalam meningkatkan keberhasilan operasi. Dan tindakan radioterapi yang paliatif berarti radiasi itu diberikan untuk mengecilkan tumor yang mengganggu kualitas hidup dan meredakan gejala yang disebabkan oleh kanker seperti rasa nyeri, gangguan saraf atau pendarahannya. Jadi betul-betul alur pelayanan radioterapi itu memiliki tahap yang harus dilalui, tahapnya betul-betul harus dilalui fase-fasenya. Jadi dari untuk pemeriksaan menegakkan diagnosa ya memang betul-betul tindakan radioterapi itu harus ada pemberian edukasi mengenai proses radioterapi tersebut, baik pada saat pasien yang akan menjalani simulasi. Jadi pasien yang akan menjalani simulasi atau pemeriksaan nanti kan akan ada pengambilan gambar dalam tubuh sebagai dasar dalam pembuatan rencana radiasi. Jadi pada proses ini memang pasien juga akan diposisikan sesuai lokasi kankernya dan dipasangkan alat fiksasi
khusus untuk mencegah pergerakan berlebihan dari tubuh sehingga radiasi dapat diberikan secara akurat. Dan memang nanti dokter spesialis onkologi radiasi dan petugas fisika medis akan merancang rencana radiasi pada komputer dengan menentukan target radiasinya, dosis radiasi, dan teknik radiasi yang tepat untuk kankernya. Setelah rencana radiasinya selesai, nanti kan pasien akan menjalani pemberian radioterapi harian di mesin radioterapi. Perawat nantinya dan radiografer radioterapi akan membantu pasien dalam menjalani proses radioterapi hariannya. Jadi jumlah tindakan radiasi yang diberikan tergantung dari jenis kanker dan teknik radiasi yang dipakai. Lama tindakan radioterapi tiap harinya itu tergantung dari rencana radiasi yang dibuat. Dengan rata-rata memang berkisar 15-30 menit per kali sinar. Jadi sinar radiasi juga tidak akan menimbulkan rasa sakit saat diberikan. Target radiasi yang disesuaikan dengan jenis kanker memang betul-betul pemberian radiasi dalam radioterapi akan ditargetkan pada area tertentu pada tubuh pasien. Jadi area radiasi ini bergantung pada jenis dan lokasi kankernya agar dapat menentukan target radiasi secara akurat. Kemudian pasien umumnya perlu nanti menjalani pemeriksaan imaging diagnostik terlebih dahulu. Dan untuk kanker yang secara biologisnya sering menyebar ke kelenjar getah bening mungkin seperti kanker daerah nasofaring, payudara atau mulut rahim, ya berarti dokter spesialis onkologi akan meresepkan target radiasi yang lebih luas untuk mencakup seluruh daerah penyebaran kankernya. Jadi memang untuk mendapatkan layanan radioterapi, rumah sakit harus memenuhi syarat dan peraturan yang ketat, terutama dalam hal peralatan dan keamanan. Jadi memang betul-betul radioterapi itu berlangsung di ruangan tindakan yang dirancang khusus untuk keamanan baik dari pegawai, pasien, dan pengunjung rumah sakit. Jadi betul-betul harus ada evaluasi kualitas peralatan dan keamanan dari bahaya radiasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi memang betul-betul pelayanan radioterapi itu harus mampu menargetkan bahwa jaringan kanker secara presisi sekaligus meminimalkan dampak radiasi pada jaringan tubuh lainnya di sekitarnya. Jadi nanti pasien akan menjalani sesuai dengan jadwal dan sudah ditetapkan sesuai dengan target. Jadi betul-betul ada pemantauan dari hari ke hari untuk pasien yang akan diberikan terapi. Semuanya harus terlibat dalam pemantauan tersebut. Terus kalau untuk persiapan yang akan dijalani pasiennya sendiri, memang harus juga ada persiapan fisik dari pasiennya ya. Jadi memang pasien itu harus berada dalam kondisi fit. Apalagi kalau pasien yang merokok ya memang harus menghentikan kebiasaan merokoknya, terus harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan nutrisi seimbang bagi pasien, kemudian menghindari pekerjaan berat, meluangkan waktu untuk beristirahat pastinya, terus melakukan olahraga ringan secara rutin, menghindari paparan sinar matahari jangka panjang secara langsung, menginformasikan pada dokter apabila terdapat alat medis seperti alat padu jantung maupun implan logam lainnya yang tertanam dalam tubuh pastinya. Dan untuk persiapan medisnya itu harus ada konsultasi dengan multidisipliner tim. Jadi memang pasien perlu melakukan konsultasi dengan dokter onkologi radiasi untuk mendapatkan penjelasan prosedur dan tinjauan kondisi klinis. Dalam konsultasi ini akan ditentukan penentuan perawatan pasien bersama dengan spesialis kanker lainnya. Dan untuk mencetak molding untuk imobilisasinya ya memang sebelum proses radioterapi dilakukan, pasien akan mendapatkan molding yang dicetak khusus untuk pasien tersebut. Nah, molding akan berguna
dalam membantu imobilisasi agar tembakan sinar radiasi itu selalu akurat. Dan untuk pemetaan radiasi atau simulasinya itu, pemetaan radiasi kan memang merupakan prosedur pemindaian yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan presisi perawatan radioterapi. Pasien nanti akan diminta untuk berbaring di meja terapi dan mesin akan diarahkan untuk menandai area tubuh yang akan diberi sinar radiasi. Nah, untuk perencanaan radioterapinya nanti, perencanaan perawatan akan dikembangkan oleh dokter onkologi dan fisikawan medis yang dikombinasikan dengan program yang sudah disediakan. Jadi memang betul-betul persiapan perawatannya itu harus ada protap khususnya. Untuk persiapan akomodasinya ya pasti memang selain melakukan persiapan fisik dan medis ya pasien juga perlu mempersiapkan akomodasi selama terapi radiasi dilaksanakan, terutama apabila pasien itu berasal dari luar kota. Karena itu pasien dan keluarga perlu mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pusat pelayanan radioterapi. Jadi memang dihimbau untuk pasien-pasien itu harus lokasinya itu dekat dengan lokasi terapi. Dan untuk perawatan pasca radioterapinya nanti atau di fase follow up-nya nanti, efek jangka pendek radioterapi akan membaik nanti secara sendirinya. Namun memang betul-betul dapat menerapkan cara mengatasi. Jadi perlu pasien diterapkan cara mengatasi efek samping yang terjadi pada pasien pastinya selain dengan makan makanan yang bergizi dan sebagainya, betul-betul pasien itu harus diperhatikan. Jadi betul-betul memang tindakan untuk tahapan radiasi ini harus diperhatikan sebaik mungkin, baik dari tahap pre-planning, planning treatmentnya, terus treatment delivery-nya, sampai terakhir ke follow up-nya betul-betul pemantauan ke pasien, evaluasinya, cakupan-cakupannya betul-betul harus diperhatikan di situ. Karena memang namanya radiasi yang tinggi ya pasti akan ada efek-efek samping yang akan dirasakan pasien. Cuman tergantung dari kondisi tubuhnya, tergantung respon dari tubuhnya sendiri. Kalau karena kondisi efek-efek samping yang dirasakan pasien itu masing-masing pasien akan berbeda-beda. Jadi betul harus diikuti follow up-nya, jangan sampai kelewat karena harus ada tindak lanjut, harus ada penindakan apabila memang efek yang diberikan itu cukup parah. Kemudian kalau prosedur-prosedurnya memang sudah sangat jelas tadi ya dari baik dari segi eksternal maupun radiasi internalnya. Jadi setelah radioterapi memang dokter akan memonitor kondisi pasien selama menjalani terapi radiasi. Jadi dokter juga akan menjalankan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui respon tubuh pasien terhadap terapinya. Jadi jika muncul efek samping, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meredakan efek samping tersebut. Jadi memang perlu diketahui bahwa efektivitas radioterapi itu bisa berbeda-beda pada setiap pasien. Beberapa pasien harus menjalani radioterapi sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan agar hasilnya bisa terlihat. Jadi memang harus diperhatikan untuk segi follow up-nya. Kemudian kalau untuk segi pelayanan daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru, karena memang sebenarnya kalau untuk daftar tunggu pasien memang merupakan suatu daftar antrian yang memuat nama-nama pasien yang menunggu untuk mendapat terapi radiasi, karena memang pelayanannya itu harus ada pemantauan dengan tujuan memang sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam menyesuaikan kapasitas pelayanan alat radiasi dengan jumlah pasien yang baru yang akan disinari nantinya. Dapat ditentukan nanti tanggal awal radiasinya. Jadi memang kalau untuk antrian itu
untuk daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru memang betul-betul tujuannya itu memang acuannya sebagai penerapan langkah-langkah dalam menyesuaikan kapasitas pelayanan alat radiasi dengan jumlah pasien yang baru yang akan disinari tergantung dari klinisnya nantinya. Jadi betul-betul merupakan daftar tunggu pasien yang merupakan daftar antrian yang memuat nama-nama pasien yang akan menunggu untuk mendapatkan terapi radiasi. Seperti itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk mengenai pembahasan. Jadi memang saya harapkan betul-betul untuk khususnya pada SKB ya, khususnya pada SKB untuk mengenai pembahasan radioterapi memang pembahasannya memang cukup meluas, tapi saya yakin untuk yang sudah apalagi yang sudah sering melakukan tindakan ya pasti sudah cukup terlatih. Cuma nanti saya akan share beberapa materi-materi pembahasan-pembahasan baik dari dasar sampai pembahasan mengenai semua metode-metodenya. Nanti saya akan share materi-materi di radioterapi. Saya yakin memang orang-orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan ya. Jadi tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Karena memang mereka itu dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi kita harus nikmati prosesnya. Betul-betul kita nikmati prosesnya. Memang banyak sekali yang harus dikuasai, banyak sekali yang harus kita selesaikan target, banyak sekali syarat-syarat dan apalagi teori-teori yang mencakup mengenai pembahasan satu saja itu memang betul-betul teori yang mendasar, dari teori mendasar sampai teori khususnya memang cukup banyak. Cuman memang dari contoh-contoh kisi-kisi yang diberikan kurang lebih insya Allah tidak jauh dari situ. Target-targetnya, penyesuaian materi-materinya insya Allah tidak jauh dari situ. Oke, dari 10 soal tadi mungkin yang cukup ngena dari jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin apa ini? Mohon maaf Mbak, kita terampil apakah ini untuk ahli? Memang kalau fokus memang untuk ke ahli ya, tapi nanti ada pembahasan khusus juga untuk yang terampil nanti. Oke, mungkin boleh ditulis di kolom komentar dari 10 soal tadi yang sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan pembahasan tadi ada berapa nomor. Boleh silahkan tulis di kolom komentar benarnya ada berapa mengenai jawaban-jawaban yang 10 soal tadi. Mungkin silahkan diketik di kolom komentar yang sesuai dengan jawaban. Mungkin ada 8, ada 5, enggak apa-apa. Kita monitoring saja nanti. Biar disesuaikan dan pembahasan materi-materinya nanti akan saya share. Mungkin memang untuk radioterapi kita dapat pembahasan soal SKB bentuknya seperti itu. Jadi insya Allah tidak jauh dari situ untuk pembahasan-pembahasannya. Oke, silahkan dituliskan di kolom komentar mungkin dari 10 soal yang kita latih tadi, benarnya ada berapa atau yang sesuai atau mirip-mirip. Mungkin ada berapa soal, tidak apa-apa, nanti kita monitoring. Nanti saya akan share juga ya materi-materi khususnya untuk di radioterapi nanti akan saya share baik di materi dasarnya sampai ke materi khususnya. Cuman memang kalau pembahasan radioterapi memang pembahasannya dia khusus.
dia pembahasannya khusus, jadi memang teori-teorinya akan cukup berbeda pasti dengan radiodiagnostik. Seperti itu. Nanti saya akan share ke grup ya untuk kisi-kisinya, untuk pembahasannya, sama materi-materinya nanti insya Allah saya akan share. Oke, jadi saya yakin kita masih tetap pada patokan kita. Seperti semacam pelaut lah ya, kita gambarannya ke pelaut. Ya, pelaut yang tangguh memang tidak lahir dari laut yang tenang. Semakin sulit ujian yang kita hadapi, itu tandanya kita disiapkan menjadi sebagai orang yang besar, insya Allah. Jadi memang proses kita akan menjadi saksi suatu saat nanti bahwa proses ini yang telah kita lalui itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan proses yang kita keluarkan. Jadi memang jadilah seorang pelaut, karena pelaut yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang. Tapi semakin sulit ujian yang kita hadapi, itu tandanya kita disiapkan untuk menjadi orang yang besar, insya Allah. Nanti jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Jadi semangat semuanya ya, semangat, insya Allah nanti sesuai dengan target yang kita inginkan, insya Allah nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Oke, mungkin tidak ada lagi. Nanti saya akan share di grup ya mengenai pembahasan yang kita bahas tadi, mengenai kisi-kisinya. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik, apalagi di cuaca-cuaca saat ini. Semangat semuanya, insya Allah sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang kita harapkan, insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di hari Jumat. Semangat semua, jaga kesehatan. Terima kasih banyak untuk latihan hari ini. Sampai ketemu nanti di hari Jumat, insya Allah. Oke. Mungkin sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.